Kamerun finish ketiga di Piala Afrika 2021. Kamerun dan Burkina Faso harus melakukan laga hiburan, ini perebutan tempat ketiga. Kamerun disingkirkan oleh Mesir, sementara Burkina Faso ditekuk oleh Senegal. Kamerun sebagai tuan rumah tentu tidak ingin kehilangan muka lagi setelah kekalahan dari timnas Mesir. Sayangnya mereka sudah tertinggal 2 gol di babak yang pertama lewat gol dari Steve Yago di menit ke-24 dan gol bunuh diri dari Andre Onana. Namun Kamerun berhasil comeback yang membuat skor akhir menjadi 3-3. Dan tak ada gol yang tercipta sepanjang perpanjangan waktu 2 kali 15 menit yang membuat pertandingan harus dituntaskan dengan babak adu penalti. Kamerun akhirnya merebut peringkat ketiga usai menang babak tos-tosan dengan skor akhir 5-3. Dani Alves desak Barcelona untuk tidak bekukan Ousmane Dembele. Barcelona diketahui sedang marah besar kepada Ousmane Dembele. Sang winger seharusnya pindah klub pada bursa transfer musim dingin kemarin, namun ia memutuskan untuk menolak pindah. Beredar rumor bahwa manajemen Barcelona meminta Xavi untuk membekukan Ousmane Dembele. Ini menjadi hukuman mereka karena sang winger memutuskan untuk tidak pindah pada musim dingin ini. Namun Dani Alves tidak sepakat dengan rencana tersebut. Selama dia Ousmane Dembele masih berada di Barcelona, kami harus membelanya, buka Alves kepada Movistar. Dani Alves menilai membekukan Dembele adalah sebuah tindakan egois dan juga kekanak-kanakan. Ia menilai ketimbang membekukan Ousmane Dembele, Barcelona harus memanfaatkan jasanya tersebut. Kalah dari Middlesbrough, Rangnick kritik penyelesaian akhir dari Manchester United. Kemarin Manchester United resmi tersingkir dari ajang FA Cup. Mereka dikalahkan oleh Middlesbrough di Old Trafford melalui babak adu penalti. Manchester United sebenarnya tidak bermain buruk pada laga tersebut. Mereka berhasil mendominasi jalannya pertandingan sejak awal laga. Manchester United juga mempunyai banyak peluang pada laga tersebut, namun sayang mereka hanya bisa mencetakkan 1 gol saja. Sang pelatih Manchester United yakni Rangnick kesal karena Manchester United sebenarnya punya banyak peluang apik di laga tersebut, namun Setan Merah menyia-nyiakan peluang yang ada tersebut. Jose Mourinho sebut timnya diperlakukan berbeda oleh wasit Serie A Italia. Nicolo Zaniolo menjadi pusat perhatian saat bermain imbang 0-0 dengan Genoa. Dia mencetakkan gol yang harusnya menjadi gol kemenangan pada menit ke-90. Tetapi gol tersebut dianulir menyusul tinjauan VAR di lapangan atas pelanggaran Tammy Abraham kepada Johan Vazquez. Pemain berkebangsaan Italia itu kemudian melanjutkan protesnya dan diusir keluar lapangan karena perbedaan pendapat beberapa saat kemudian. Dalam konferensi pers, Jose Mourinho terus menegaskan jika apa yang dilakukan oleh Abraham dianggap pelanggaran, maka sepak bola adalah olahraga yang sangat berbeda dengan yang biasa ia lakukan. Mantan pelatih Inter Milan tersebut ragu hal serupa dapat terjadi pada Lautaro Martinez di San Siro, Sergio Chiellini di Juventus, dan juga Zlatan Ibrahimovic di San Siro. Dia heran dengan apa yang terjadi pada Nicolo Zaniolo dan juga timnya. Jose Mourinho mengklaim Nicolo Zaniolo dan juga AS Roma diperlakukan berbeda oleh wasit Serie A Italia. Gagal pindah ke Barcelona, Nicolas Tagliafico merasa kecewa. Di musim dingin kemarin, Tagliafico sempat menjadi incaran bagi Barcelona, namun ia gagal pindah ke Camp Nou karena Ajax gagal mencapai kesepakatan dengan Barcelona terkait mahar transfer dari sang bek tersebut. Tagliafico murka saat tahu ia tidak bisa pindah menuju Barcelona. Ia menilai bahwa ia seharusnya diizinkan pergi menuju Spanyol karena ia merasa sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Ajax. Jadi ia heran mengapa raksasa Belanda itu tak mau melepasnya. Tagliafico menyebut bahwa ia sudah lama mendambakan pindah menuju Barcelona. Jadi ia kesal karena ia tidak diizinkan untuk pindah ke Barcelona. Namun menurut laporan yang beredar, Ajax akan menjual Tagliafico pada musim panas nanti. Menurut laporan yang beredar, Ajax akan menjual Tagliafico pada musim panas nanti dengan harga yang cukup murah. Ini harga mencapai 4 juta euro saja. Para pemain Manchester United berontak lagi kepada sang pelatih. Bukannya prestasi yang dipentingkan, para pemain Manchester United justru dikabarkan bermasalah di ruang ganti dan dalam hubungan dengan sang pelatih mereka di Old Trafford.
Terbaru laporan dari Mirror menyebutkan bahwa lagi-lagi mereka sudah berganti manajer, tetapi masalah di ruang ganti Manchester United masih saja terjadi. Kali ini permasalahannya adalah pada pengabaian Jesse Lingard dari tim Manchester United. Dikatakan bahwa para pemain Manchester United tidak senang tentang bagaimana hal-hal telah terjadi setelah absennya Jesse Lingard dari pertandingan di ajang Piala FA. Sekarang laporan dari Mirror menyebutkan bahwa beberapa pemain Manchester United merasa tidak senang dengan hadirnya Ralf Rangnick, dan bos asal Jerman tersebut sekarang menghadapi pemberontakan baru di ruang ganti. Oliver Giroud antar AC Milan bungkam Inter Milan. AC Milan menantang Inter Milan pada duel di Stadion Giuseppe Meazza. AC Milan sempat tertinggal 1-0 pada babak pertama lewat gol dari Ivan Perisic. Pada babak yang kedua, AC Milan berhasil bangkit lewat aksi dari Oliver Giroud. Pemain yang pernah membela Arsenal itu mencetakkan 2 gol dalam tempo 3 menit. AC Milan pun mengembalikan kedudukan dan mampu mempertahankan skor menjadi 2-1 hingga laga usai. Oliver Giroud masuk dalam starting 11 menggantikan peran dari Zlatan Ibrahimovic yang masih mengalami cedera. Ia berhasil bermain sangat efektif pada laga tersebut. Dari statistiknya, Giroud berhasil melepaskan 2 tembakan dan 2-nya berbuah gol. Oliver Giroud pun kemudian dibanjiri pujian dari para fans AC Milan. Tanpa Tuchel, Chelsea susah payah kalahkan tim kasta ketiga Inggris. Chelsea butuh waktu 120 menit untuk menundukkan Plymouth dalam duel putaran keempat Piala FA. Pertandingan ini dirasa cukup alot bagi skuad Chelsea. Di laga ini Chelsea terpaksa bermain tanpa sang pelatih yakni Thomas Tuchel yang terkena serangan COVID-19. Akibatnya permainan Chelsea tidak semaksimal seperti biasanya. The Blues kebobolan terlebih dahulu pada menit awal. Mereka baru menyamakan kedudukan di akhir babak yang pertama dan baru bisa mencetakkan gol kemenangan di babak extra time Piala FA. Kepa Arrizabalaga dapat banyak pujian. Kepa Arrizabalaga menjadi pahlawan Chelsea dalam kemenangan 2-1 atas Plymouth pada putaran keempat Piala FA. Chelsea butuh 120 menit untuk berhasil mengalahkan Plymouth, dan laga hampir saja berlanjut ke babak adu penalti setelah Plymouth mendapatkan hadiah penalti di menit 118. Beruntung Chelsea punya Kepa Arrizabalaga yang muncul sebagai pahlawan dengan penyelamatan menggagalkan penalti. Performa gemilang Kepa pun kemudian dipuji langsung oleh sang pelatih. Sang pelatih juga menegaskan bahwa Kepa memang terbukti tangguh dalam beberapa penyelamatan penalti. Pemain-pemain The Blues sangat percaya dengan kualitasnya dan Kepa bisa menjawab kepercayaan itu. Menang dari Brentford jadi debut sempurna Lampard bersama Everton. Frank Lampard membuat debut manis sebagai pelatih baru Everton ketika berhasil membawa The Toffees meraih kemenangan 4-1 atas Brentford pada putaran keempat Piala FA. Yerry Mina membuka keunggulan dari tim Lampard yang disusul oleh gol dari Richarlison, Mason Holgate dan juga Andreas Townsend. Kemenangan ini membuat Frank Lampard memulai karirnya sebagai pelatih Everton dengan sangat positif. Belum 1 tahun di PSG, Sergio Ramos pertimbangkan untuk pensiun. Sergio Ramos membuka lembaran baru dalam karirnya pada tahun lalu. Sang bek pergi meninggalkan Real Madrid untuk bergabung dengan PSG. Ramos sendiri tidak banyak bermain di PSG pada musim ini. Ia tercatat hanya tampil sebanyak 5 kali di skuad PSG sejauh ini. Les Paris yang melaporkan bahwa Ramos kini sedang mengevaluasi masa depannya. Ia dikabarkan mempertimbangkan untuk pensiun pada akhir musim nanti. Menurut laporan tersebut ada alasan mengapa Ramos serius untuk mempertimbangkan pensiun. Sang bek merasa tubuhnya sudah tidak kuat untuk terus berkarir sebagai pemain sepak bola. Ini disebabkan sepanjang musim ini Ramos terus-menerus mengalami cedera. Liverpool intip peluang daratkan Paulo Dybala dari Juventus. Dybala saat ini berada di ambang pintu keluar dari Allianz Stadium. Ini disebabkan negosiasi kontrak barunya dengan Juventus menemui kebuntuan.
Saat ini ada banyak klub Eropa yang ambil ancang-ancang untuk bisa merekrut Dybala. Mereka menilai kesempatan mendatangkan sang striker secara cuma-cuma terlalu bagus untuk dilewatkan. The Mirror mengklaim bahwa ada peminat baru bagi Dybala. Liverpool dilaporkan ingin segera memboyong sang striker tersebut. Melihat pemain sekali Dybala tersedia di bursa transfer secara gratisan, membuat sang pelatih yakni Jurgen Klopp ingin memboyongnya segera ke Anfield Stadium. Laporan itu mengklaim bahwa Liverpool tidak sekedar wacana untuk bisa merekrut Paulo Dybala. Mereka dikabarkan sudah bergerak untuk bisa mengamankan jasa dari sang striker. Perwakilan Liverpool sudah mengontak agen Dybala. Mereka sudah menawarkan kesempatan untuk pindah ke Inggris pada musim panas nanti. Manchester United pertimbangkan untuk segera boyong Serge Gnabry. Manchester United dilaporkan bakal belanja besar pada musim panas nanti. Mereka ingin merombak skuad mereka agar bisa menjadi penantang gelar yang serius. Ada beberapa sektor yang coba untuk diperkuat oleh Manchester United, dan salah satunya adalah Setan Merah ingin menambah amunisi di sektor sayap mereka. Sky Jerman mengklaim bahwa Manchester United kini mengarahkan radar mereka kepada Jerman. Mereka tertarik membajak Serge Gnabry dari Bayern Munchen. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah lama tertarik kepada Gnabry karena mereka terkesan dengan permainan dari sang winger tersebut. Melihat kemampuannya yang berada di atas rata-rata tersebut, membuat Manchester United jadi tertarik untuk segera menaruh minat kepada dirinya. Menurut laporan terbaru, kans Manchester United untuk mendapatkan Gnabry kini cukup terbuka lebar karena sang winger berpotensi pergi pada musim panas nanti. Kontrak Gnabry di Bayern Munchen akan habis pada tahun 2023 dan sejauh ini negosiasi kontrak barunya dengan Die Roten masih belum menemui kesepakatan. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.